wabarakatuh. Halo, saya Mardianti Nugrahaningrum, NPM 1803650067 dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Kali ini saya akan memaparkan materi etika bisnis, yaitu ekonomi dan keadilan. Yang pertama adalah hubungan ekonomi dan keadilan. Ekonomi dan keadilan adalah sangat erat kaitannya. Hal ini dikarenakan keduanya berasal dari sumber daya yang sama, yaitu masalah kelangkaan. Yang pertama, ekonomi timbul dari keterbatasan sumber daya, yang mana barang yang tersedia selalu langka, dan karena itu kita mencari cara untuk membagikan atau mendistribusikannya dengan baik. Yang kedua adalah ekonomi sebagai studi tentang cara bagaimana masyarakat menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi komoditas yang berharga dan mendistribusikannya di antara orang-orang yang berbeda. Dan yang ketiga adalah seandainya tidak ada kelangkaan, tidak akan ada ekonomi. Sama halnya dengan keadilan, tidak perlu ada keadilan. Selama sumber daya berlimpah-limpah, maka tidak akan ada masalah yang muncul karena keadilan. Ekonomi dan keadilan masih sangat erat kaitannya. Masalah keadilan atau ketidakadilan muncul karena jika tidak tersedianya barang yang cukup untuk semua orang yang menginginkannya. Adil tidaknya suatu keadaan selalu terikat dengan kelangkaan. Keadilan menjadi kata yang hampa belaka bila tidak tersedia barang yang cukup atau kemakmuran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini diatur oleh ekonomi suatu negara. Maka tujuan dari pembangunan adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Namun kemakmuran tidak menjamin adanya keadilan. Bila kekayaan tidak terbagi dengan seimbang, kemakmuran dan keadilan saling melengkapi dan bersama-sama mensyaratkan masyarakat yang diatur dengan baik. Hakikat keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Kemudian ciri khas yang menandai keadilan ada 3, yaitu yang pertama adalah keadilan tertuju pada orang lain. Maknanya adalah masalah keadilan atau ketidakadilan hanya bisa timbul dalam konteks antar manusia. Untuk itu diperlukan sekurang-kurangnya adalah 2 orang. Bila suatu saat manusia di bumi ini tinggal 1 orang, masalah keadilan dan ketidakadilan sudah tidak ada lagi. Yang kedua adalah keadilan harus ditegakkan atau dilaksanakan. Karena keadilan tidak hanya diharapkan atau dianjurkan saja. Kemudian keadilan juga berurusan dengan hak orang lain. Contohnya, ingin memberikan sesuatu karena alasan keadilan, maka dia harus wajib memberikannya. Kemudian memberikan sesuatu karena alasan lain, maka tidak wajib memberikannya. Dalam konteks keadilan bisa dipakai 2 bahasa, yaitu bahasa hak, yaitu contohnya si A berhak mendapatkan benda karena si A telah melakukan alasan keadilan. Dan yang kedua bahasa kewajiban, yaitu orang B wajib memberikan benda karena alasan keadilan. Yang ketiga adalah keadilan menuntut persamaan. Atas dasar keadilan, kita harus memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya tanpa kecuali. Keadilan harus dilakukan terhadap semua orang tanpa melihat orangnya siapa. Pembagian keadilan ada 3, yaitu yang pertama adalah pembagian klasik, yang kedua pembagian modern, dan yang ketiga adalah keadilan individual dan keadilan sosial. Pembagian klasik dibagi menjadi 3, yaitu keadilan umum, yang berarti anggota masyarakat diwajibkan untuk memberikan kepada negara apa yang menjadi haknya. Kemudian paham common good. Kemudian keadilan umum juga disebut sebagai keadilan legal. Contohnya adalah membayar pajak. Yang kedua adalah keadilan distributif, yaitu pemerintah harus membagi segalanya secara adil kepada masyarakat. Kemudian muncul pertentangan antara menguntungkan dan tidak enak yang dibagi oleh masyarakat,
Contohnya adalah menguntungkan perlindungan hukum yang tidak enak, misalnya membayar pajak. Yang ketiga adalah keadilan komutatif, yaitu setiap orang harus memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Contoh adalah apa yang dipinjam harus dikembalikan. Yang kedua, pembagian modern. Pembagian modern juga dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, keadilan distributif, yaitu semua hal yang enak untuk didapat maupun hal-hal yang menuntut pengorbanan harus dibagi dengan adil. Kemudian ada keadilan retributif, yaitu berkaitan dengan kesalahan, kemudian hukuman atau denda diberikan harus adil. Kemudian 3 syarat agar hukum dapat adil, yaitu yang pertama adalah kesengajaan atau kebebasan, yang kedua benar-benar melakukan kesalahan dan ada bukti, dan yang ketiga adalah hukuman harus konsisten. Yang ketiga adalah keadilan kompensatoris, yaitu orang mempunyai kewajiban moral untuk memberikan kompensasi atau gaji kepada orang atau instansi yang dirugikan. Kemudian ada 3 syarat untuk memenuhi kewajiban kompensasi. Yang pertama adalah tindakan yang mengakibatkan kerugian harus salah atau kelalaian. Yang kedua, perbuatan seseorang harus sungguh-sungguh menyebabkan kerugian. Dan yang ketiga adalah kerugian harus disebabkan dengan yang bebas. Yang ketiga adalah keadilan individual dan keadilan sosial. Pelaksanaan keadilan individual tergantung pada kemauan atau keputusan satu orang atau lebih. Kemudian, keadilan individu terlaksana bila hak-hak individu terpenuhi. Kemudian, pelaksanaan keadilan sosial tergantung pada suatu atau beberapa orang saja yang tidak berdaya. Keadilan sosial terlaksana bila hak-hak sosial terpenuhi. Selanjutnya adalah teori keadilan berdasarkan prinsip material. Teori keadilan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah teori egalitarianisme atau berdasarkan prinsip adil. Jadi, membagi dengan adil bila semua orang telah mendapatkan bagian yang sama. Teori yang kedua adalah teori sosialistik atau berdasarkan prinsip kebutuhan. Jadi, masyarakat adil jika kebutuhan semua warganya terpenuhi, seperti papan, sandang, dan pangan. Dan yang terakhir adalah teori liberalistik, atau menolak akan keadilan. Jadi, manusia adalah manusia yang bebas. Kita harus membagi menuntut usaha-usaha bebas dari individu-individu yang bersangkutan. Itu dia materi paparan mengenai ekonomi dan keadilan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.